Halo semuanya, kali ini gue akan membahas kekurangan dari Datsun Go. Ini maksudnya bukan kekurangan dalam arti kurang nyaman, kurang apa, bukan, tapi kekurangan dari segi reliabilitas Datsun itu sendiri ya. Jadi bukan soal kalau jalan kencang, ngayun apa segala macam, bukan seperti itu, tapi dari segi ketahanannya. Oke, yang pertama langsung aja. Kekurangan yang pertama yaitu Datsun ini udah pernah 2 kali ganti fan radiator. Udah 2 kali ganti fan radiator, dan itu semuanya tanda-tandanya sama, yaitu AC nggak dingin segala macam, sedangkan membuat overheat. Nah, yang pertama itu gue ganti di bengkel biasa gitu ya, bengkel umum biasa. Yang kedua itu di bengkel resmi Nissan. Nah, di bengkel resmi Nissan itu dikasih garansi part 1 tahun, dan itu yang pertama ya. Jadi memang overheat dikarenakan memang kipas radiatornya itu, fan radiatornya melemah, bukan mati ya, tapi melemah. Jadi dia ada dua speed ya kalau nggak salah. Jadi pertama itu yang speed normal, lalu untuk mendinginkan ekstra dia akan berputar lebih kencang ya. Misalnya kita nyalain AC di tengah-tengah kemacetan. Sorry ya kalau salah, karena gue bukan mekanik dan gue kurang ngerti soal mobil. Nah itu kipasnya tetap nyala, cuma dia tidak bisa untuk yang extra speednya tuh nggak bisa gitu. Jadi cuma nyala tapi lemah gitu. Jadi nyala untuk standar aja. Tapi jangan khawatir, walaupun kipasnya melemah, tapi Datsun bisa tetap dikendarai, tapi tanpa AC. Bahkan AC pun masih bisa tetap nyala, asal kita berjalan. Jadi ya aneh juga sih, maksudnya kasarannya untuk yang speed kedua itu Datsun nggak butuh, karena mungkin mesinnya kecil juga, dan dia tetap bisa jalan walaupun tanpa speednya, walaupun fan-nya itu melemah. Itu yang pertama. Yang kedua itu masalah AC. Dari kualitas sebenarnya AC Datsun ini cukup oke ya, walaupun dia cuma ada blower di depan aja, di belakang dia nggak ada blower, tapi dinginnya cukup bagus. Yang menjadi masalah adalah di mobil ini dibeli dari baru, dari tahun 2014, itu udah 3 kali ganti clutch magnet di AC di bagian kompresornya, dan juga udah 1 kali ganti evaporator yang bocor waktu itu ya. Jadi diisi freon hilang terus ya, mungkin itu karena pemakaian atau kena batu apa segala macam ya, saya kurang paham ya. Tapi kalau kata tukang AC, memang kelemahan mobil Datsun dan Nissan itu memang ada di AC-nya. Saya udah 3 kali ganti clutch magnet AC di kompresor, dan juga 1 kali ganti evaporator. Untuk ganti clutch magnet itu total habis biaya per 1 kali itu 1 juta rupiah kurang lebih ya, dari bongkar, pemasangan, dan penggantian clutch magnet. Untuk penggantian evaporator itu di atas 1 juta, itu belinya dari Nissan partnya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, sirkulasi udaranya di dalam mobil itu kurang baik. Ya, sirkulasinya kenapa kurang baik? Karena begini, coba misalnya kalian tutup kaca semua, lalu diamkan di bawah hujan semalaman gitu ya, atau di bawah garasi aja tapi tetap hujan gitu. Pas pagi-pagi kalian buka pintu pasti lembab banget gitu. Jadi sirkulasi udaranya untuk keluar masuknya itu kurang baik. Begitu juga kalau dalam hal panas ya. Kalau panas itu, kalau dijemur di luar itu, kita buka pintu aja udah kayak berasa panas banget. Beda banget sama mobil lain. Misalnya taruhlah satu perusahaan deh, misalnya Nissan Livina ataupun mungkin Nissan Serena atau gimana. Saya nggak tahu juga, mungkin emang desainnya seperti itu, dibuat sangat minimalis sekali. Tapi ya itu yang masalah yang saya alamin ya. Jadi sirkulasi udaranya kurang baik.
Tapi sebenarnya itu nggak jadi masalah asal kita sebelum perjalanan kita buka pintu atau jendela dulu untuk membuat udara dari dalam mobil itu keluar gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini sebenarnya agak mengganggu juga ya. Jadi pintu bagasi belakang itu nggak bisa dibuka dari belakang. Terus kan ada yang beberapa orang bilang, itu nggak, kurang penting karena kita bisa buka dari depan, tetap bisa buka dari depan. Itu menjadi penting karena coba misalnya kita bawa belanjaan, terus mobil kita parkirnya mepet ke arah driver seat gitu, ke arah sebelah kanan. Kita harus taruh belanjaan dulu di belakang, buka pintu, tarik tuas bagasi yang ada di sebelah kanan bawah di driver, lalu baru ke belakang lagi masukin belanjaan. Itu kalau sekali dua kali sih nggak apa-apa, tapi karena sering banget pakai bagasinya, ya jadinya ngerepotin banget. Ya harusnya Datsun bisa lah, maksudnya bikin kunci di belakang itu untuk buka kuncinya. Nggak perlu pakai central lock atau power lock seperti itu, tapi cukup ada kunci manualnya aja gitu. Jadi terpisah dari central lock yang ada di pintu-pintu ini. Itu ngerepotin banget, apalagi kalau misalnya kita bawa belanjaan dan kita mau masuk buru-buru taruh barang lewat bagasi, itu sangat nggak efektif banget. Itu yang ketiga. Apa yang keempat ya? Ya selanjutnya, mobil ini susah banget masukin kursi roda ukuran full size. Jadi udah pernah dicoba, untuk bagasi belakang itu nggak muat. Jadi kalau kalian buka itu dengan full kebuka gitu, terus masukin kursi roda ukuran full size, ya taruh yang ukuran di rumah sakit, itu nggak bakal muat. Mau kursi belakang ditidurin pun nggak muat. Yang bisa di mana? Di tengah. Di tengah itu pun agak maksa. Jadi handle kursi rodanya itu nyangkut di pilarnya, di pilar atas mobilnya. Jadi mobilnya nggak bisa, kursi rodanya tidak bisa masuk ke dalam. Bisa masuk agak maksa dengan dimiring-miringin, tapi kalau dimasukin di tengah, orangnya mau taruh di mana gitu. Jadi kalau misalnya punya anggota keluarga yang berkursi roda, itu ini bukan mobil ideal untuk dibeli. Selanjutnya, honorable mention, yaitu antena. Ini sebenarnya bisa diganti dengan gampang ya, tapi ya apa salahnya kita mempunyai kita dapat antena yang kualitasnya bagus gitu. Pertama kali antena itu mengejutkan sekali, ini adanya di dalam A-pillar. Nah ini tadinya ini antenanya ya, antenanya tadi di dalam sini. Kok kayaknya ini kayak radionya ini kayak nggak ada antena. Oh jadinya ternyata ini di sini kita bongkar, tinggal ditarik aja ini di sela-sela ininya, jangan sampai patah ya. Tinggal pindahin antenanya keluar sini. Penerimaan jadi lebih baik, tapi nggak sebaik antena luar sih.